Hai hai, Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Usai kita ketemu lagi di Delman Gaul dan Eke Sekarung Sutra bersamde Nani Sugianto. Hai. Jadi buat semua penggemar-penggemar Nani Sugianto ya, Desa hadir di Sindang Mawar ngobras-ngobras. Iya, dulu masa aku dibilang mirip sama Mbak Debbie loh. Iya. Sempet, bener kan? Iya. Kok iya merasa juga sih? Soalnya banyak yang ngomong juga. Tuh kan? Lo tuh sama Nani mirip loh, sama Iis juga mirip loh. Tuh kan? Iya. Apa mirip kalau dijejerin kan enggak, lebih cantik Deso ya. Sama kita pokoknya biarpun nggak cantik kita bilang cantik, Cantik kita sama-sama dong. cantik. Harus positif. Harus positif. Oke, kita ngobras ya, Say. Jadi Ye cerita dulu nih, masa kecil Ye lahir besar di mana, Say? Oh, lahir besar di Jakarta. Terus di Jalan Cikajang, Jakarta Selatan. Yang sekarang ramai makanan semua. Rame sekarang itu ya. kafe-kafe. Ye dulu di situ ya, Iya. Say. Kecil besar di situ. Iya, sekolah SMP juga deket ke situ. Paling cuman 200 meter ke SMP 13. Oke. Nah, berapa bersaudara? Semua 8. Iis yang keberapa? Mbak Iis ketiga, aku kelima. Yang di atas aku, Mas Tato meninggal waktu pada saat SMP kelas 3 meninggal dunia. Jadi sekarang tinggal 4 cewek dan 3 cowok di bawah aku. Aku perempuan paling kecil. Oh, kamu perempuan paling kecil. Yang lainnya laki semua udah. Di bawah laki semua. Yang di atas aku ada Mbak Tuti, Mbak Yayu, istrinya Mas Ebit GAD, Iya, terus iya. Mbak Iis, baru aku. Oke, Iis kakak kamu ya? Iya, kakak. Oke. Terus ada cerita masa kecil kamu yang menyenangkan atau yang menyedihkan atau yang menegangkan? Ada pergaulan kamu kan di sana berarti kan di Kebayoran itu kan ya? Jakarta Anak Jaksel Selatan. Desa. Anak Jaksel dari Brojol saya. Saya Jaksel Eslong. jadi justru masa-masa indah aku kan biasanya orang-orang masa indah itu masa SMA. Aku kagak karena masa SMA aku kerja cari duit bawa. Nyenyong. Nyenyong udah SMA. Sebelumnya. Jadi sebelumnya Jadi masa-masa indah aku di SMP, di mana SMP itu rumah aku adalah jadi markasnya teman-teman. Iya. Jadi kalau pada mau berangkat sekolah karena rumah aku dekat dengan sekolah, aku jadi base camp. Oke. Jadi aku belum bangun tidur, udah pada ngebangunin gue. Nan cepetan, gue masih baru bangun gitu kan, ditungguin mandi, ditungguin pakai seragam, dan kita jalan bareng-bareng bisa berdelapan tuh. Jalan kaki? Jalan kaki Iya, karena iya, deket. deket. Zaman dulu tuh kita kalau di jalan raya bisa berjejer begini loh. Oh. Mobilnya jalan, jejer terus sampai ke sekolah. Bukan lagi begini ya, jalannya berjejer gitu, nutupin jalanan. Kita Oke. bertiga cewek-cewek semua gitu, itu seru banget. Dan pulang sekolah juga begitu, mami tuh udah kayak kosan cewek deh, pokoknya teman aku datang makan siang sampai malam tuh di situ. Coba sih kalau kita ngitung sekarang kan ya, berapa makan di rumah gua. Tapi mama kamu pasti seneng aja, yang penting anak gue di rumah. Seneng banget mami tuh, masya Allah, kalau masak tuh sop itu segini loh. Semua disuruh makan. Dimakan dan tidak habis-habis. Kita kan dulu nggak ngerasa belanja itu berapa ya. Iya. Jadi toto ada lagi, nambah. Itu mami masya Allah. Jadi teman-teman aku yang sekarang tuh udah pada inget, Nani sop mami itu sop sayur asin ya, masih pada inget, alhamdulillah. Itu base camp aku di situ. Jadi itu masa indah banget. Ya karena perempuan paling kecil, jadi aku tuh ngerasa banyak disayang ya. Kakak-kakak kan udah duluan punya duit ya nggak sih. Jadi aku dari kecil tuh dompet aku selalu tebal.
Tebel maksudnya uang sakunya apa apanya? Jadi Mbak Yayu kerja selalu nih buat Nani, Mbak Iis juga gitu nih buat Nani. Sampai aku tuh di SMP itu aku traktirin satu kelas tuh makan di kantin. Karena duit aku nggak bisa habis. Makan tahu goreng begitu kan di kantin zaman dulu. Rasanya aku biasa aja gitu loh. Sekarang baru merasa bahwa wow, aku zaman dulu aja udah segitu ya, maksudnya dompet aku tuh nggak pernah kosong. Dan aku sendiri juga dari SMP udah foto kaos, jadi iklan kacamata lah. Itu dari mana? Kamu ditawarin atau gimana ceritanya? Iya, jalan ceritanya tuh emang kan Mbak Iis duluan tuh. Aku kan masih SMP masih SMP kelas 1, Mbak Iis udah nyanyi. Udah berkarir di nyanyi. Udah berkarir dan aku suka disuruh jemput Mbak Iis gitu. Terus ya kru iklannya ngeliat gitu, terus produsernya ngeliat. Akhirnya aku dapat iklan permen Chelsea sampai di bioskop gitu loh. Sempat gitu. Terus akhirnya ke iklan kacamata sambung menyambung gitu. Jadi tahu bahwa aku tuh bisa ditampilkan. Akhirnya aku foto kaos, pokoknya aku punya duit. Jadi dari SMP sebelum nyanyi pun aku udah punya duit. Udah punya duit sendiri. Itu bahagia banget gitu. Maksudnya bisa naktir teman-teman. Iya. Pokoknya bisa membahagiakan diri sendiri juga deh. Iya bener gitu rasa. Nah nyanyi akhirnya gimana? Sampai akhirnya terjun ke nyanyi, karena ada Iis kan yang nyanyi. Bener, pastinya kalau zaman dulu kan suka pencipta lagu datang ke rumah, pengen Mbak Iis nyanyiin, terus nanti dia kirim lagunya ke perusahaan rekaman, terus dia menawarkan lagunya untuk dinyanyiin sama Mbak Iis. Nah, kadang-kadang Mbak Iis sebelum datang, aku nih yang keganjenan karena mondar-mandir minta dipanggil. Secara aku juga siapa sih yang nggak bisa nyanyi? Aku juga bisa nyanyi. Aku juga seneng nyanyi. Pelajaran seni aku seni musik itu di SMP aku tuh dapat nilai 100. Jadi aku emang seneng gitu musik. Jadi iseng-iseng tuh ada namanya pencipta lagu Dori Kalmas waktu itu. Nan, coba dong, kamu dong nyanyiin lagu ini. Oke, dengan senang hati gitu kan. Aku nyanyiin langsung direkam sama dia gitu kan. Nah udah sejak itu duluan Musika Studio yang langsung nge-guide aku waktu itu masih 3 SMP dan mami nggak kasih. Tapi aku disuruh sign kontrak karena dia tahu ini maksudnya bakal dilirik juga sama produser lain kan. Jadi aku bilang aku sih mau aja tapi mami harus ujian dulu. Nah di situ aku udah mulai rekaman SMP kelas 3 tapi albumnya keluar di kelas 1 SMA. Gitu. Jadi SMA aku tuh udah mulai jadi penyanyi. SMA udah mulai nyanyi. Hidup aku mulai. Album pertama yang kamu bikin waktu itu? Album pertama judulnya Matahari. Itu ciptaan Rinto Harahap. Tahun 80. Terus hits tuh. Biasa-biasa aja, tapi mungkin orang melihat, adiknya Sugianto nyanyi gitu doang ya, tapi biasa-biasa aja hasilnya gitu. Baru percobaan kan. Nah di album ketiga itu aku diberi kepercayaan untuk nyanyiin lagunya Mas Guru Soekarno Putra. Nah di situ kan kalau dibilang sekarang kan modern popnya, jadi aku lebih seneng gitu karena musiknya energik dan aku bisa nari di situ. Aku tuh seneng nyanyi dan juga seneng nari gitu loh. Makanya aku masuk. Karena kamu SM ya? Iya, masuk di grupnya grup tarinya Mas Guru Soekarno Putra itu Suara Mahardika. Karena aku hobi nari gitu. Nah, cocok banget lagunya Detik-detik Cinta, aku juga sambil nari di situ. Nah, di situ aku dapat golden record dari Musika Studio. Oh, berarti diterima baik dong ya. Iya, ya. makanya aku di situ mulai merasa aku punya penggemar tersendiri ya kan. Beda sama penggemar Mbak Iis yang waktu itu lagu-lagunya kan mellow ya kan. Kalau aku lebih di pop kreatif waktu itu. Ya udah aku merasa wah, gue udah menjadi penyanyi nih sekarang gitu, karena bisa membuktikan diri bahwa aku punya penggemar sendiri daripada Mbak Iis gitu. Mbak Iis juga kan pengen ngelihat aku sungguh-sungguh gitu, jadi aku selalu membuktikan aku nggak main-main loh, mau jadi penyanyi bukan nebeng kakak aku loh gitu. Akhirnya aku juga banyak show, jadi selalu bergantian tuh. Mbak Iis pergi kadang sama mami, aku kebagian sama Uwa. Diantarnya. Pokoknya ganti-gantian terus. Giliran waktu itu sempet aku nggak kebagian dua-duanya karena Mbak Iis harus 2 orang yang akhirnya aku mau minta temenin siapa, akhirnya sahabat-sahabat aku yang aku ajak sampai show di NTT NTB itu 3 bulan
gitu, keliling ke kota-kota itu sampai 3 bulan aku nggak pulang ke Jakarta. Jadi show di kontrak sama Kamu masih perusahaan SMA itu? Iya. Jadi kamu nggak sekolah? Oh enggak, waktu itu udah selesai yang 3 bulan itu udah selesai SMA. Oh, itu udah selesai. Tapi emang benar pada saat SMA itu aku sering minta izin bolos gitu. Nah, itu sampai aku tuh kursus sama karena aku kan ngambil jurusannya IPA. Nggak main-main dong IPA. Aku tuh kursus banget, khusus fisika, matematik yang pelajaran yang penting-penting tuh aku kursus. Supaya aku bisa ngerjain karena aku banyak banget absen gitu. Ya dapat apa istilahnya ya, kalau di sekolah boleh lah karena Nani juga kan berkarir membawa nama sekolah gitu kan. Tapi yang nggak enak sama teman-teman kan. Masa sih nggak sering masuk tapi nilainya bagus kan, nggak mau begitu. Akhirnya aku juga berusaha kursus gitu loh. Ya itulah rasanya dulu sempat ngerasain orang-orang pada main gitu, kita nyari duit. SMA ketemu di Bandung nih satu hotel sama teman gitu, misalnya aku ke Bandung ketemu gitu teman pada ke disco dong. Kita mau kemana Nani? Nyanyi gue gitu. Ada rasa gue kerja nih cari duit ya SMA gitu, udah merasa gitu bahwa berapa album tuh kamu semuanya kalau nyanyi waktu nyanyi? Sama musika itu 15 album. Banyak loh. Banyak, bener. Banyak loh. Jadi periode produktif kamu tuh dari 80 sampai 92 pas terakhir album 92 itu aku udah nikah. Oh. Gitu. Terus habis nikah kamu terakhir aku ada rekaman sama Aku Rama kalau nggak salah, itu judulnya Kembalilah ya. Nah itu terakhir album aku karena aku udah berkomitmen untuk menikah dan aku pengen fokus sama rumah tangga gitu. Nah sadar bahwa waktu itu aku dinikahi oleh seorang dokter yang bercita-cita mau meneruskan pendidikannya, jadi aku juga punya persiapan bahwa dia sudah kasih tahu bahwa dia akan sibuk nanti kalau dia sekolah dia akan begini-begini. Aku langsung terbayang kan bahwa aku nggak mau main-main gitu dalam rumah tangga. Jadi aku berkomitmen ya udah kalau gitu aku ikut ke Palembang. Aku bilang gitu. Oh, dinasnya di Palembang. Iya, karena dia ngambil S2-nya di Palembang. Terus? Dan saat itu benar-benar di Palembang itu mall baru satu, aku nggak punya teman gitu ya, benar-benar sendirian. Nah itulah aku sempat bikin album juga kan. Nah terus masih sempat juga main sinetron di TV swasta waktu itu berseri gitu. Cuman aku nggak bisa lanjutin karena aku udah keburu hamil. Nah sejak hamil itu aku fokus ke Palembang. Udah benar-benar aku mendampingi suami, terus langsung punya anak dan membina rumah tangga deh. Akhirnya 23 tahun aku di Palembang. 23 tahun? 23 tahun. Anak berapa? Anak 4. Lahir di sana semua atau? Satu di Jakarta tahun 95 aku pulang untuk melahirkan gitu. Abis itu aku balik ke sana. Terus yang lain yang 3 laki-laki anak aku semua lahir di Palembang. Di Palembang. Iya. Terus? Gitu. Ya berjalannya waktu gitu kan, membesarkan anak-anak pokoknya udah sambil mendampingi suami yang nggak terpikirkan bakal bisa balik lagi ke Jakarta. Kamu udah kepikir kamu nggak akan kembali? Nggak akan kembali karena kan karir suami udah jelas ada di sana. Begitu selesai dia langsung buka praktek, langsung ada pasien, udah nggak kepikir lagi gitu kan bahwa hidup aku akan di Palembang gitu. Ya udah, aku terus dampingin suami. Kenapa sekarang kamu di Jakarta? Kamu bilang kamu udah kembali ke Jakarta. Nah itu karena anak-anak udah makin besar ya kan, terus satu-satu kuliah di Jakarta gitu kan. Nah ini juga mungkin rencana Allah ya, kita nggak tahu. Kan pada saat suami lagi mulai jadi dokter kandungan, udah praktek, udah pokoknya sudah bercita-cita lagi ingin membuat klinik untuk dia lebih membaktikan dirinya untuk pasien-pasiennya gitu kan. Tapi ya Allah berkehendak lain, akhirnya di 2008 suami kena stroke. Gitu, padahal dia lagi hebat-hebatnya, lagi bercita-cita ingin membuat klinik internasional gitu ya. Ya Allah lagi berkehendak, mungkin itu yang terbaik ya buat kita. Jadi suami langsung lumpuh sebelah. Padahal dokter ya, kita nggak berharap. Dokter kandungan ya. Dokter kandungan. Stroke-nya karena apa ya? Nah itu
Padahal ya aku juga menjaganya dengan sekuat semampu aku ya, karena dia waktunya udah dibilang udah nggak baik lagi gitu. Artinya waktu istirahatnya udah nggak ada, karena pasien makin banyak, tidur kurang, terus mungkin juga stres juga yang udah nggak bisa terbendung lagi. Nah, padahal di bawah tuh kita kan tinggal di lantai 2, di bawah tuh tempat praktek, di bawah rencananya mau bikin klinik gitu ya. Di bawah tuh ada suster 2 yang selalu setiap hari nansiin pasien, nimbang kan udah pasti kan. Ya aku pikir ya dia pasti tahu lah kondisinya gitu. Tapi udah berapa kali juga aku tegur ya, Papa jangan terlalu capek, gini-gini tuh mata kamu udah merah semua kayak pecah pembuluh darahnya gitu di mata gitu kan. Terus juga kadang-kadang dia ngeluh, tuh tangan saya udah tanda tangan saya jadi ngaco, udah yang kayak gitu. Jadi aku udah kasih warning sama dia, Papa tuh harus istirahat, dia bilang gitu. Akhirnya ke dokter saraf juga ngomong mesti istirahat total. Nggak bisa, karena pasiennya itu ya namanya dokter kandungan kan nggak bisa dicegah yang namanya kelahiran itu. Dia punya tanggung jawab besar gitu, karena dokter kandungan itu nggak bisa digantikan. Mau nggak digantiin, baru mau lahiran dokternya nggak bisa mau diganti, nggak mau pasti pasiennya gitu loh. Akhirnya ya kadang-kadang dipaksakan gitu, pada saat dia pulang dari dokter saraf untuk dibilang istirahat, nyuri-nyuri pergi, harus operasi malam itu. Akhirnya benar kejadian di 2008 itu suami udah nggak bisa bangun karena lumpuh sebelah. Awalnya gimana saya kejadiannya? Iya, kita biasa lagi tidur gitu. Suami itu kan waktu tidurnya aja juga udah kita nggak tahu lagi. Kadang-kadang udah ada di sebelah, nengok lagi sebelah udah nggak ada gitu. Nah malam-malam dia bilang, Mas saya mau pipis gitu. Lah kok pipis bilang-bilang gitu kan? Pipis aja gitu kan. Tapi aku sempat nengok ke sebelah, kok nggak ada di tempat tidur. Udah jatuh. Ya Allah, itu tuh kebayang banget deh. Dia tuh seseorang yang aktif olahraga dan aktif banget, sibuk, dan aku bilang sih dia cukup orangnya selalu semangat tinggi ya. Itu yang terkapar jatuh di bawah ya nggak berdaya gitu loh Mbak Debbie. Jadi shock dong kamu. Aku otomatis ngangkat loh. Dan itu berat seberat-beratnya, dan nggak nyangka aku seberat itu loh. Kalau orang benar-benar yang dalam keadaan posisinya lumpuh separuh itu seperti ngangkat beban yang tidak terangkat gitu loh. Gimana sih Mbak Dewi? Berat banget. Berat banget, tapi aku bisa ngangkat dia ke tempat tidur. Nggak tahu tuh gimana, ya Allah lagi ya. Udah, akhirnya dia telepon residennya untuk datang, terus kita, karena aku, ya itulah. Kita di lantai 2 itu tidak membayangkan bahwa akan ada sakit dan harus dibawa ke bawah dalam keadaan dibopong itu kan lewat pintu yang satu pintu itu kan gimana ya. Itu udah gak bersusah payah, akhirnya dirawat langsung di Rumah Sakit Umum Palembang. Besoknya kita langsung dilarikan ke RSPAD Jakarta. Itu ya teman-teman semua pada baik banget, itu dokter-dokter temannya semua ngurusin kita sampai ke Jakarta, itu teman-teman semua. Jadi dari 2008 iya. sakitnya sampai akhirnya meninggal di 2019. Gitu. Itu sakit terus dan ya lama-lama prakteknya juga jadi enggak. Ya aku lebih nggak bisa kemana-mana kan gitu, ngurus suami, ngurus anak-anak yang waktu itu udah mulai, anak yang paling kecil aku aja baru umur 4 tahun waktu itu 4 tahun. Jadi sekarang udah kuliah kan, yang paling ngelihat perjalanan aku rasanya hampir dibilang, ih pernah ya aku ngalamin kayak gitu ya. Kayaknya kalau sekarang ngebayangin kayaknya aku nggak bisa gitu loh. Tapi ternyata bisa, udah dilewatin, alhamdulillah ya Allah. Jadi kamu selama itu kamu urusin gitu? Aman-aman aja selama periode sakitnya, atau ada on off-nya, ada kambuh atau gimana? Oh iya, kambuh terus ya, hampir setiap tahun kita pasti masuk rumah sakit dan gitu. beda lagi lama-lama. Stroke-nya karena apa sih? Karena pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Jadi pada saat itu suami udah lumpuh separuh, akhirnya dia bisa recovery terus sampai bisa jalan pakai tongkat ya. Akhirnya balik lagi, kursi roda lagi, terus stroke lagi gitu. Tapi ngomong bisa? Nah lama-lama nggak bisa ngomong, sampai udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya udah tinggal dirawat begitu aja kan. Nah anak-anak udah besar-besar sekarang alhamdulillah. Yang nomor 3 juga nerusin papahnya Mbak Debbie. Dokter juga. Alhamdulillah. Jadi sekarang aku tinggal kasih semangat anak-anak aja gitu, bahwa masih ada mama loh gitu. Ada.
Iya. Iya ya. Tapi kan semuanya udah dilalui dengan ini ya. Suami juga mungkin udah bahagia ya, Say. Jadi perjalanan tuh kalau dipikir hanya harus dilewatin gitu kan. Tapi kalau kita suruh ngulang lagi rasanya nggak sanggup gitu loh. Dulu tuh ada di saat-saat yang ngurus suami sakit, anak-anak mau berangkat sekolah, pembantu nggak ada, tau nggak sih lo? Pembantu nggak ada. Terus udah deh, Pembantu nggak ada. pulang kampung kan waktu itu mau lebaran atau apa gitu ya. Udah itu benar-benar yang benar kepala jadi kaki jadi kepala, lu ingin nyiapin makan anak sekolah sementara suami harus diurus kan gitu. Terus dapur berantakan harus dicuci terus segala macam. Wah, itu bener-bener deh. Akhirnya bisa lewat. Aku juga pikir Allah tuh maha, Allahu Akbar banget ya. Maksudnya emang dia menciptakan satu masalah itu karena orang itu sanggup. Iya. Kalau sekarang disuruh balik lagi mikirin itu rasanya Nggak nggak mau kayaknya lagi deh, nggak ya. kuat lagi deh. Nggak kuat. Itu bolak-balik Mbak Debbie itu. Kadang suami manggil karena dia ya namanya juga nggak nyaman tubuhnya, Iya, iya. minta dibalikin badannya. Iya, Lari ke kamar, balikin, lari lagi ke dapur kan anak mau sekolah, siapin makanan anak-anak tuh udah pokoknya udah siap makan, balik lagi kamar. Wah, itu udah nggak usah kurus badan deh pokoknya. Otomatis. Tapi kamu cukup itu berarti kamu mampu dan kuat makanya, ya kan? Alhamdulillah gitu loh. Bisa melewati itu semua kan. Betul. Dan pasti juga kamu ada rasa, oh untung waktu itu saya juga lakukan itu semua, nggak ada penyesalan. Nggak yang ada kan nggak kamu ada. bahagia kan. Bahagia karena sudah merasa melakukan yang terbaik. Iya. Iya betul. Jadi sekarang yang ada tinggal sisa waktu. Makanya aku kenapa pengen waktu itu betul-betul benar-benar berharga lah. Aku nggak kepengen punya kegiatan yang menjadi kurang ibadah aku. Sampai aku juga sampai niat banget untuk ngerawat mami. Karena tugas aku sama suami udah selesai. Oh, waktu itu jadi begitu suami selesai, terus mami waktu itu udah mulai sakit-sakitan. Aku pikir kapan lagi aku berbuat gitu. Toh aku juga udah sendiri. Kakak-kakak kan mungkin sibuk lah segala macem kan. Aku menyerahkan diri aku untuk merawat mami. Akhirnya mami mau tinggal sama aku. Dan itu juga kebahagiaan aku yang aku pikir ini diberi kesempatan banget sama Allah aku untuk berbuat lagi gitu kan. Ya udah selama 2 tahun sampai akhirnya mami meninggal di rumah aku. Udah ya seluruh keluarga juga ikut ngebantu gitu di depan mata aku. Mami ada. Kalau dulu kan aku 23 tahun di Palembang kan jauh dari mami papi, rasanya suka ketinggalan gitu. Kadang-kadang pada pergi sama mami, bisa nyenengin mami, aku nggak ada di situ. Kadang-kadang ngiri gitu kan. Itu kesempatan aku 2 tahun mami ada di dekat aku. Itu udah aku lakukan. Ya kemarin juga sempat nyalek kan, itu karena aku pikir. Oh gitu. Itu nyalek itu mami udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Jadi suami kamu nggak ada 2019. Mami 2 tahun kemudian. Mama 2 tahun kemudian. Terus kamu kemarin mulai aktif nyalek. Jadi ya emang Allah kasih kesempatan gitu untuk aku berbuat lagi. Ya aku menempatkan diri, emang kesempatan aku untuk bisa banyak berbuat untuk masyarakat gitu kan. Yang aku lihat di situ bukan untuk siapa menang ya kan. Tapi ini buat aku kesempatan, aku bisa menjangkau masyarakat sampai ke pelosok itu di Depok itu waktu 8 bulan itu sangat berharga buat aku. Oh, jadi itu kegiatan kamu sekarang terakhir ini. Waktu kemarin gitu. Dan sekarang tim sukses juga masih deket sama aku. Jadi kita kayak punya keluarga baru lagi gitu. Nyanyi kamu udah sama sekali nggak mau? Bukan nggak mau ya, tapi untuk aku kegiatan-kegiatan yang di depan mata itu adanya itu loh. Oh oke. Yang ada sekarang tawarannya lagi seperti itu ya, jadi kamu lakoni aja ya, dulu. dan kalau untuk nyanyi aku juga nggak mau main-main gitu, karena kita kan tampil sendiri, harus persiapannya juga bagus gitu, dan aku belum sanggup untuk menyuguhkan sesuatu yang bagus untuk masyarakat. Oke. Jadi itu kegiatan kamu selain menjaga anak-anak. Anak-anak udah ada yang menikah belum, Say? Belum. Doain ya. yang pertama jadi sekarang udah kerja. Udah kerja, yang kedua kerja, yang ketiga baru selesai dokternya. Insya Allah mau lanjut lagi ngambil
seperti papahnya jadi dokter Kandungan. kandungan. Mohon doanya ya, semoga dimudahkan, dilancarkan. Amin. Itu terus yang keempat masih kuliah di semester 3. Oh, masih tinggal sama kamu semua? Masih Mbak? semua masih tinggal sama aku Mbak Devi. Oke, nggak berpikir untuk menikah lagi atau apa? Nggak tahu deh, nggak berani mikir. Nggak Pokoknya jalanin dulu aja Jalanin apa yang dulu. ada sekarang. Kalau aku gitu, di depan mata apa aku jalanin sungguh-sungguh. Ya udah, tinggal apa lagi sih yang diberi sama Allah gitu. Yang penting kita selalu mengerjakan itu dengan kesungguhan hati, ya berharap bahwa ini akan menjadi ibadah kita ya, Ya, gitu. amin. Oke, kalau gitu terima kasih banget lah Nani Iya, untuk waktunya sama-sama. ya, seneng Ya banget. Allah, semoga Akhirnya. bermanfaat ya. Iya dong, setelah sekian lama kita nggak jumpa, sekarang bisa jumpa lagi. Pantesan kamu tuh menghilang dari peredaran di Jakarta karena Aku kan kamu baru 5 tahun di Jakarta. Iya, karena kamu selama ini berarti di Di Palembang, bener Oh, gitu. Oke. Tapi seneng loh Mbak Devi, masih ada yang muter-muter lagu aku, masih komen-komen di IG, di Facebook itu masih ngikutin ya lagu-lagu aku yang lama gitu. Pasti dong, namanya albumnya 15 say selama masa produktif ya kan. Oke, terima kasih sekali lagi, semoga Sama-sama. lancar pokoknya semua yang dikerjakan dan rencanakan. terima kasih, Oke. amin. Terima kasih juga untuk Alpops Cinere, sampai kita ketemu lagi. Bye. Bye. Debbie dan Elman